Jurnal P yang pertama. P membeli S adalah investment in S. investment in S. Debit. Sama cash Kreditnya debit. adalah cash. Senilai berapa? Ini loh, ada banyak angka. Angka mana yang kita masukkan untuk mencatat pembelian? 360. Bagus. Kos pengorbanan kita 360. Yang kita perlu hati-hati ya, ketika kita mencatat jurnal pembelian atau akuisisi, ada perusahaan P, parent, yang membeli perusahaan subsidiary, S, saya singkat P sama S di sini. Yang perlu kita perhatikan itu kalau sampai muncul goodwill yang negatif. Masih ingat? Goodwill negatif, nama lainnya adalah apa ya? Goodwill yang negatif, nama lainnya adalah Gain. bagus, Jess. Gain. Nah, kalau sampai muncul gain, gain itu dikredit. Gain itu akan menambah kos investasi. Misal ya, misal. Di sini tuh goodwill-nya kan kebetulan positif 22.500. Misalnya negatif 22.500, maka nilai investasi kita itu 360 ditambah 22.500 begini. Kalau misalnya kita mengalami keuntungan, sebentar. Jadi kalau misalnya kita mengalami keuntungan 22.500, di sini itu berubah. Jadi 38, sebentar. Di sini jadi 382.500. Kalau misalnya kita mengalami gain. Kalau nggak ada gain ya sudah. Keluar uang 360 untuk mendapatkan investasi 360. Udah, begitu aja. Bagus, Cindy. Sin, satu jurnal lagi. Kalau dividen apa, Sin? Cash. Cash? Cash terhadap investment. Betul, cash terhadap investment. Kalau di sini kita berinvestasinya di perusahaan namanya Salt, kalian boleh kasih nama investment in Salt. Begitu boleh. Dividennya cari di soal Sin. Itu ada di tabel berikutnya. Salt mencatat laba rugi dan pembagian dividen selama 2 tahun adalah sebagai berikut. Cari langsung 2 tahun, 2020-nya berapa dividennya? 20.000. 20, kemudian tahun 2021 dividennya adalah 10.000. 10.000. Boleh nggak langsung masukkan di sini 20.000, kemudian tahun keduanya 10.000, gitu boleh nggak? Dikali 90% dulu. Ya, dikalikan dengan 90% dulu ya. Dikalikan dengan kepemilikan dulu. Bagus, Cindy. Teman-teman yang lain kalau punya pertanyaan boleh langsung menyela saya ya. Kemudian mengenai jurnal pembelian, kita hanya beli 1 kali. Tahun depannya nggak beli lagi, berarti no entry. Nggak ada jurnal untuk tahun keduanya. Kalau untuk dividen, tahun keduanya sama. Cash to investment lagi, tapi nilai dividennya tadi berubah jadi 10.000 kali 90%. 10.000 kali 90% berarti 9.000. Itu jurnal membeli dan jurnal dividen. Ada 2 jurnal lagi, silakan. Siapa yang melanjutkan? Coba Bu, Ellen. Emily Bu. Ellen duluan kalau di sini Emily. Sabar Emily. Ellen, P menerima net income. Apa jurnalnya? Boleh lihat soalnya Bu. Ini silakan. Itu net income-nya kan loss. Berarti 2020-nya masih positif. 2021-nya nanti yang loss. Iya, ya. Berarti investment in S terhadap income from S. Oke, bagus. Nilai 2020-nya net income-nya adalah berapa? 60.000. 60.000, boleh langsung masuk 60.000 di sini. Dikali 90%. Ya, 60.000 kita hanya dapat bagian 90%. Sehingga 60.000 kita kalikan 90%, hasilnya 54. Hati-hati Ellen, tahun depannya itu bukannya income tapi loss. Kalau loss berarti ada ide bagaimana jurnalnya? Dibalik income Bagus from sekali. S. Tuh, investment in S, ruginya tadi berapa tahun kedua? Berapa tadi Bu? 50.000 dikali 90%. Ya, 50.000 dikalikan dengan 90%. Berarti hasilnya adalah 45. Bagus, Ellen. Emily, jurnalnya amortisasi ekses apa, Emily? Ya, Bu. Jurnalnya amortisasi. Jurnal
Amortisasi Jadi yang tahu bisa kebalik-balik, tergantung dari apa? tergantung dari amortisasi tahun 2020 itu Mm-mm, negatif. mm-mm, betul? Kalau Kemudian, negatif, mm-mm, kalau negatif berarti income from S mm-mm, sama investment in S. bagus sekali. Nilainya berapa tadi? Negatif berapa? Negatif 28.800. Bagus. 28.800 ya. Untuk tahun keduanya negatif lagi. Nah, karena tahun keduanya negatif lagi, maka debitnya adalah Debitnya adalah income from S juga. income from S, kemudian Investment kreditnya investment, besarnya ikuti tabel yang sudah diperoleh di atas tadi. 1.800. Bagus sekali, Emily. Sip. Jadi, kita itu bisa menghitung amortisasi itu kalian boleh pakai cara yang satu-satu, masih ingat nggak? Jadi ini di jurnal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan banyaknya aset dan goodwill itu loh. Kalian boleh jurnal satu-satu, 18, 0, 3.600 dan selanjutnya. Atau kalau mau singkat ya langsung aja di totalnya aja yang di jurnal. Oke, sampai di sana jurnal transaksi sudah berakhir. Ada yang punya pertanyaan?